I'm at the point where I'm questioning my faith and I have some questions. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang bule Kanada bernama Jenny berbagi kisah mengenai perjalanannya hingga akhirnya memutuskan untuk menjadi mualaf atau memeluk agama Islam. Hal itu diungkapkan Jenny. Jenny lahir di Kanada dan dibesarkan di British Columbia, bagian barat. Jenny aktif di gereja Kristen pada saat tumbuh dewasa. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk belajar tentang agama Islam dan berdiskusi dengan orang-orang terkait Islam. Setelah beberapa bulan mempelajari Islam, Jenny mulai memahami bahwa ada hal-hal dalam Islam yang sangat ia hargai. Jenny juga meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar-benar ingin ia pertimbangkan. Dan semakin banyak penelitian yang saya lakukan, semakin saya mengerti bahwa ada hal-hal dalam Islam yang sangat saya hargai. Kemudian, ada hal-hal dalam ajaran Kristen yang mulai saya pertanyakan, kata Jenny. Suatu hari, Jenny mendatangi seorang pastor dan mengajukan beberapa pertanyaan terutama yang berkaitan dengan Alkitab. Namun, menurut Jenny, pastor tersebut tidak bisa menjawab pertanyaannya. Saya bertanya padanya, saya duduk bersamanya dan berkata, saya berada di titik di mana saya mempertanyakan agama saya. Saya punya juga beberapa pertanyaan. Dan jika Anda tak bisa memberikan jawabannya, saya yakin saya akan menjadi Muslim, ucap Jenny. Dia tak bisa memberikan jawaban apapun pada saya, ujarnya menambahkan. Kemudian, ada sebuah konferensi di universitas yang diselenggarakan oleh Asosiasi Mahasiswa Muslim. Konferensi itu menghadirkan seorang pembicara dari Inggris. Jenny pun mendatangi pembicara tersebut dan mengajukan pertanyaan yang sama seperti yang ia ajukan kepada pastor. Sambil menahan air mata, Jenny mengungkapkan rasa syukur karena pembicara dari Inggris tersebut mampu menjawab semua pertanyaannya dengan sangat baik dan jelas. Jenny akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam dan bersyahadat di hadapan orang-orang dalam konferensi tersebut. Dan saya berjalan ke arahnya, kemudian dia duduk dan menjawab semua pertanyaan saya, kata Jenny terharu. Kemudian pada Ahad tanggal 14 Mei saya bersyahadat di hadapan semua orang di konferensi ini dan menjadi muslimah, katanya menambahkan. Ayahnya merupakan seorang polisi dan ibunya perawat. Ia lulusan bidang linguistik dan menafsirkan bahasa isyarat Amerika. Keputusan masuk Islam tentu saja mendapatkan respons penolakan dari keluarganya, terutama dari ayah dan ibunya. Bahkan, ayahnya meminta agar keputusan tersebut dipertimbangkan kembali, tetapi dia tetap teguh. Dalam periode ini, Molendik bertemu Sami Difleli, yang kemudian menjadi suaminya. Setelah menikah, Jenny dan suaminya pindah ke Istanbul, Turki, pada 2012. Jenny juga menceritakan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat ia langsung mengenakan hijab. Awalnya, ia mengaku tetap mempertahankan tidak menggunakan jilbab meskipun telah masuk Islam. Ini dia lakukan untuk mempertahankan budaya yang dia jalani. Ayah dan ibunya terus menolak keputusannya masuk Islam. Ayahnya juga memberikannya banyak artikel yang menuliskan bagaimana agama Islam tersebut. Dia ingin memberitahu saya itulah yang telah saya pilih. Dia kesal, saya mengerti dia, tapi dia tidak tahu apa itu Islam. Dia hanya tahu apa yang dia lihat di televisi. Ibuku lebih takut, dia takut saya akan menikah, tidak pernah melihat anak saya, tinggal di ruang bawah tanah, terkunci dan dalam kegelapan, katanya. Jenny Molendik juga mendapat reaksi tajam dari orang-orang di sekolahnya.
Saat keputusannya masuk Islam tercium, ia dipanggil pihak universitas. Bahkan bosnya menanyakan pertanyaan serupa, dia pun mulai berhenti dari pekerjaannya. Ketika dia menikah dengan Sami Divieli, yang telah berada di Kanada untuk pendidikan dan pekerjaan, hanya saudara laki-lakinya yang menghadiri acara tersebut. Tetapi setelah 6 bulan, ketika mereka mengadakan upacara di Istanbul, ibunya hadir. Anak pertama kami lahir pada 2008. Kami ingin anak kami tumbuh di negara Muslim, berbicara 2 bahasa, dan mendengarkan azan, katanya. Tinggal bersama keluarga suaminya, dia disambut dan diperlakukan seperti seorang putri. Kendala satu-satunya adalah bahasa, mereka tidak bisa bahasa Inggris dan dia tidak tahu bahasa Turki. Tetapi dia mengatakan kehidupan di Turki sama sekali berbeda dengan di Kanada. Semua orang menatapnya saat dia pergi dengan mengenakan kerudung. Saya datang ke Turki, berpikir saya tidak akan menarik perhatian. Tapi ternyata tidak seperti itu, ujarnya. Semua orang mengerti saya orang asing. Mereka merasa penasaran dan mengajukan pertanyaan kepada saya. Saya sangat menyukai Istanbul dan Turki. Kami ingin membesarkan anak-anak yang bahagia dengan Islam, mencintai Islam, dan menjadikan Nabi sebagai panutan, katanya. Jenny Molendik telah menetap di Istanbul selama 9 tahun terakhir. Di Istanbul, dia terus mengajar bahasa Inggris. Dia terlibat dalam membuat materi pendidikan dan informatif untuk anak-anak. Ia menggunakan pendekatan masalah-masalah umum dalam memperkenalkan Islam dan kehidupan Nabi Muhammad dalam bahasa Turki dan Inggris yang kemudian dia unggah di media sosial. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Abu Hamid Al-Ghazali. Terima kasih sudah hadir dan dukung channel ini. Dengan cara like, komentar, subscribe dan bagikan video ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah bagi sahabat Islam penuh keajaiban semua. Amin.